berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Koli Kosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja aya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya Rijalul Hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdzibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdzibul Ansab bahwa Isa al-Arad, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 340, 345, ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru Nabi SAW punya anak namanya Fatimah, Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Imam Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi punya anak, tolong diingat nanti akan keluar di tes ujian terakhir.
Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa, digelar dengan Al-Muhajir karena dia hijrah dari Basrah Irak menuju Yaman yang dikenal dengan daerah Tarim, tempat berkumpulnya zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, lalu kemudian sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak, nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunan dari Alawi ini itu yang disebut dengan Ba'alawi, dengan berbagai macam marganya. Ada As-Segab, ada bin Syihab, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Haddad, ada Al-Idrus. Mereka inilah yang sampai ke Nusantara. Dan mereka ini di samping sebagai ulama, mereka adalah para tujar, pedagang, peniaga yang kaya raya. Itulah mereka yang sampai ke Tidore, ke Ternate. Sampai di Tidore, Ternate saya ziarah ke makam Habib Al-Bar. Lama saya berenung. Saya aja naik pesawat sampai capek baru sampai. Bagaimana mereka dulu naik kapal kayu bisa sampai untuk mendakwahkan Islam sehingga seluruh wilayah ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir, kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabitul Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Nabi? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi, kalau sekarang cukup buat channel di YouTube, ngomong di YouTube. La tabaghadu, jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru, wala tadabaru, jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai, zuriat Nabi SAW? Nama beliau juga nggak tertulis di Rabitul Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung. Dan mereka nggak marah namanya nggak ditulis di Rabitul Alawiyah. Wajar kan, bukan Alawi. Ya. Apa kata beliau? Wali Qutub di zamannya, la tahasadu, jangan saling iri dengki. Kenapa? Kata beliau, al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis. Minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab, ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblisiah. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya. Tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Kita udah gak mau lagi bicara itu. Kita sekarang bicara nasab itu akhlaknya.